Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Restiani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Bahasa Inggris dari semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Word English and Teaching to Speaker of Other Language. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Word English. Apa itu Word English? Word English adalah cara memandang penyebaran bahasa Inggris di seluruh dunia, bukan hanya sebagai bahasa Inggris AS, melainkan sekumpulan varietas regional yang berfungsi berbeda-beda menurut sejarah, politik, dan sosial. Penyebaran ini melahirkan variasi-variasi yang saling berbeda dalam tata bahasa, fonologi, kosakata, fungsi, dan status sosial. Yang selanjutnya yaitu gambaran umumnya. Kahru membagi komunitas penggunaan bahasa Inggris ke dalam 3 lingkaran atau 3 circle. Berdasarkan sejarah, adopsi, dan fungsi bahasa, yang pertama yaitu inner circle atau daerah asal dan penentu norma, native speaker countries. Yang kedua yaitu outer circle atau negara bekas kolonial yang menginstitusionalkan Inggris, mengembangkan norma lokal. Yang ketiga yaitu expanding circle atau negara yang menggunakan Inggris terutama sebagai bahasa internasional atau bahasa asing. Norma bergantung pada inner circle. Rincian masing-masing lingkaran atau rincian masing-masing circle. Inner circle, ciri utamanya itu contohnya United Kingdom, United States, Kanada, Australia, and New Zealand. Ciri-cirinya itu bahasa Inggris adalah bahasa pertama bagi sebagian besar penduduk. Sumbernya norma, pengucapan, ejaan, dan tata bahasa yang tradisional dianggap standar internasional. Fungsinya untuk penggunaan luas di pendidikan, media, pemerintahan, kebudayaan, produksi sastra, dan ilmu pengetahuan bahasa Inggris. Selanjutnya itu outer circle. Ciri utamanya itu contohnya India, Singapura, Filipina, dan banyak negara bekas kolonial lainnya. Ciri-cirinya, Inggris institusionalkan melalui pendidikan, administrasi, hukum selama masa kolonial, sering menjadi bahasa resmi atau semi-resmi. Fenomena pentingnya, nativasi atau bahasa Inggris disesuaikan dengan realitas lokal, kosakata baru, struktur pragmatik, atau pelafalan khusus. Outer circle sering punya varian kebangsaan, Indian English, Nigerian English, yang memiliki karya sastra dan norma sendiri. Fungsinya, kendaraan antar kelompok, bahasa lokal, atau domain formal, pemerintahan, pendidikan, hukum, dan juga media. Yang selanjutnya yaitu expanding circle. Ciri utamanya, contohnya China, Jepang, Korea, Indonesia, Thailand, negara yang mengajarkan atau menyebarkan Inggris untuk komunikasi internasional. Ciri-cirinya, Inggris bukan bahasa nasional atau resmi dalam kehidupan sehari-hari, dipelajari sebagai bahasa asing. Fungsinya, komunikasi internasional atau bisnis, pariwisata, atau sains. Mobilitas globalnya, identitas linguistik lokal biasanya tidak dibangun lewat Inggris, tapi perubahan sedang berlangsung pada beberapa tempat, atau misalnya pengaruh budaya populer, pendidikan tinggi. Singkatnya, Kahru membagi pengguna bahasa menjadi inner, outer, and expanding, yaitu setiap lingkaran berbeda dari segi sejarah adopsi, fungsi sosial, dan perkembangan norma lokal. Model ini sangat membantu untuk memahami pluralitas bahasa Inggris, tapi perlu dilengkapi oleh pendekatan dinamis dan sensitif terhadap kekuasaan serta realitas lokal. Asian English mengacu pada berbagai bentuk bahasa Inggris yang berkembang dan digunakan di negara-negara Asia. Konsep ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris tidak hanya milik negara penuntunya, seperti Inggris atau Amerika, tetapi juga telah menjadi bagian dari identitas dan budaya di Asia. Seperti yang disebutkan dalam teks, Word English present us with a vibrant cultural articulation of the mutual embeddedness
of the local and the global are given comprehensible shape. Artinya, bahasa Inggris di Asia menggambarkan hubungan timbal balik antara budaya lokal dan pengaruh global. Posisi Asia dalam model Three Concentric Circle oleh Kahro, wilayah Asia mencangkup ketiga lingkaran Kahro, yaitu inner, outer, dan expanding circle. Inner circle itu negaranya Australia dan New Zealand. Ciri bahasanya adalah bahasa ibu dan standar internasional berasal dari sini. Keduanya termasuk ke wilayah Greater Asian English karena secara geografis berada di kawasan Asia Pasifik. Yang outer circle itu negara India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan Nepal atau South Asia, serta Singapura dan Filipina. Cirinya, bahasa Inggris digunakan secara resmi dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, dan media. Yang selanjutnya yaitu tentang expanding circle, yang termasuk adalah China, Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Thailand. Cirinya, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa asing atau foreign language, dipelajari untuk komunikasi internasional, bisnis, dan pendidikan tinggi. Belum menjadi bahasa resmi, tetapi penggunaannya semakin luas dan kreatif, misalnya dalam media sosial, musik, dan budaya pop. Ada beberapa alasan utama mengapa Asian English menjadi topik menarik bagi linguistik dan pendidikan. Yang pertama itu jumlah pengguna terbesar di dunia. Asian English adalah menjadi pengguna terbesar bahasa Inggris di dunia. Yang kedua yaitu variasi dan inovasi linguistiknya. Negara-negara Asia menunjukkan inovasi dalam pelafalan, kosakata, dan struktur kalimat. Misalnya, Singlish Singapura, gabungan Inggris, Mandarin, dan Melayu, Indian English, banyak dipengaruhi tata bahasa lokal dan idiom khas India, yaitu selanjutnya Japanese English atau Konglish, Korean English, mencerminkan budaya lokal yang unik. Hubungannya antara lokal dan global, yaitu bahasa Inggris di Asia menjadi jembatan antara identitas lokal dan keterlibatan global. Contoh, mahasiswa Indonesia atau Korea menggunakan Inggris bukan untuk menjadi seperti orang Barat, tapi untuk bisa berkomunikasi secara internasional sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka. 3 kategori utama Asian English. Yang pertama yaitu South Asian English, yaitu Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Contohnya Indian English, Pakistan English. Kedua yaitu East Asian English, yaitu China, Jepang, Korea. Contohnya Chinglish, Janglish, Konglish. Yang selanjutnya yaitu Southeast Asian English, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Contohnya Singlish, Philippine English, Malaysian English. Yang keempat yaitu African English seperti Kenya, Nigeria, dan Ghana juga dipelajari sebagai perbandingan dalam World English. 3 poin yang saya highlight di sini yaitu yang pertama, Afrika Selatan. Poin pentingnya, bahasa Inggris adalah salah satu dari 11 bahasa resmi dan banyak digunakan di kota-kota besar seperti Johannesburg. Di Afrika Selatan, bahasa Inggris memainkan peran besar dalam pemerintahan, bisnis, dan pendidikan. Meskipun hanya sekitar 28% penduduk yang menggunakannya sebagai bahasa pertama, bahasa Inggris tetap menjadi salah satu bahasa terpenting untuk komunikasi sehari-hari, terutama di kota-kota besar seperti Johannesburg, di mana 18% penduduk berbicara bahasa Inggris di rumah. Kehadiran bahasa Inggris yang kuat berasal dari sejarah kolonial negara di bawah Inggris. Nah, selanjutnya yaitu Kenya. Baik bahasa Inggris maupun Swahili merupakan bahasa resmi nasional dan berfungsi sebagai bahasa pengantar. Kenya dijajah oleh Inggris pada awal abad ke-20 yang menjadikan bahasa Inggris bagian dari sistem pendidikan dan pemerintahan. Saat ini, sebagian besar warga Kenya bilingual menguasai baik bahasa Swahili maupun bahasa Inggris. Bahasa Inggris diajarkan
di sekolah dan digunakan dalam bisnis serta komunikasi internasional. Perpaduan antara bahasa Inggris Britania dan Kenya memberikan negara ini identitas linguistik yang unik. Yang selanjutnya yaitu Nigeria. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi tunggal yang digunakan oleh lebih dari 110 juta warga Nigeria. Penjelasannya, Nigeria adalah negara terdapat di Afrika, dan bahasa Inggris membantu menyatukan orang-orang yang berbicara ratusan bahasa lokal yang berbeda. Bahasa ini digunakan di sekolah, pemerintahan, dan media. Meskipun Hausa atau Yoruba dan Igbo adalah bahasa lokal utama, bahasa Inggris tetap esensial, terutama di kota-kota besar seperti Lagos dan Abuja. Keragaman ini juga telah mendorong perkembangan Nigeria Pidgin English, bentuk bahasa yang lebih sederhana untuk komunikasi sehari-hari. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.